Salam pemirsa yang dikasih Tuhan, selamat sore dan salam jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kesempatan yang indah ini kita boleh ada bersama dengan pemirsa dimanapun Anda berada, semua karena kekuatan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan boleh kita bersyukur di tengah-tengah kita telah hadir ibu narasumber kita yang akan memberikan berkat buat kita semua. Beliau adalah Ibu Penatua Pendeta Ibu Lasma Nainggolan. Selamat siang menjelang sore, Bu. Iya, selamat siang. Tuhan, terima kasih selalu setia. Amin. Memberkati Tuhan ya, Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan buat segala aktivitas Ibu dalam pelayanannya, Ibu ya. Tuhan memberkati. Pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini, kami akan mengambil tema kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Beberapa kata yang dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada 3 poin yang harus kita ingat. Kuat, teguh, dan hati kita. Dan sebagai nats firman Tuhan untuk kita boleh baca, untuk kita boleh renungkan di sore hari ini. Mari pemirsa kita membuka Alkitab kita. Kita ambil, kita buka dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama dikatakan kita akan membacanya mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan untuk saya bacakan buat kita semua. Yosua pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon dan yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan hidup buat kita, untuk kita boleh semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Pemirsa yang dikasih Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dituliskan dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Kita bahkan mungkin mengikuti pembacaan firman Tuhan di atas tadi. Namun pada saat ini kita diingatkan, seperti tema tadi saya katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Supaya lebih jelas firman Tuhan ini untuk dimateraikan di dalam kehidupan kita. Kita boleh dong berbincang-bincang dengan narasumber kita. Ibu, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan seperti tema tadi yang sudah kita paparkan, kita bacakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sesuai dengan nats firman Tuhan tadi dalam kitab Yosua pasalnya yang
pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9 tadi kita sudah baca ya Bu ya. Nah, apa sih yang mau kita katakan ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan ini? Kalau tidak salah, ini membawa bangsa Israel pada saat itu keluar dari tanah Mesir ya. Yang pada saat itu diceritakan raja yang ada pada saat itu Raja Firaun ya, begitu Bu ya. Ternyata bangsa umat pilihan Tuhan ini dikatakan belum nyampe ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Disambunglah di tengah jalan perjalanan Nabi Yosua, begitu ceritanya Bu ya. Nah, apa yang mau Tuhan janjikan kepada Yosua? Apakah sama dengan yang dijanjikan Tuhan kepada Nabi Musa pada saat membawa keluar dari tanah Mesir? Iya. Jadi yang melanjutkan perjalanan dipimpin oleh Yosua pada waktu itu. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan? Yang dijanjikan Tuhan adalah tanah Kanaan yang dalam pertengahan perjalanan Musa tidak sampai ke sana, lalu dilanjutkan oleh Yosua. Dan janji Tuhan buat dia bahwa tanah, dikatakan di ayat yang ketiga, katakan setiap tempat yang akan kau injak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Jadi tanah yang sudah dijanjikan Tuhan ketika dia menginjakkan kaki di sana, Tuhan memberikan itu kepada Yosua dan umatnya. Jadi Yosua membawa umatnya dan mereka akan menikmati janji Tuhan. Dan janji yang kedua diberikan, aku akan menyertai engkau. Ya, itu penyertaan Tuhan, karena bagi Yosua bukanlah mudah membawa umat Tuhan ke sana, karena umat Tuhan pada waktu itu tegar tengkuk, ya, suka bersungut-sungut, suka memberontak. Jadi buat Yosua itu bukan sesuatu yang mudah untuk mereka pergi untuk membawa, menghadapi umat ini. Belum lagi persoalan yang ada di depan. Maka Tuhan katakan, tanah itu akan kuberikan kepadamu, bahkan aku akan menyertai engkau. Ya, itu janji Tuhan kepada Yosua. Maka dikatakan kuat dan teguhkanlah hatimu. Itu gitu. Tuhan sudah katakan setiap tanah yang kau injak itu menjadi bagian umat Tuhan, bagian Yosua, seperti itu. Ya, seperti tadi Ibu singgung di ayat yang ketiga ya, memang benar. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak, dikatakan oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Kuberikan, kunya itu Allah ya, berarti Allah berikan. Tuhan memberikan. Tuhan memberikan. Jadi nyata dah ini Bu dalam kehidupan Yosua pada saat itu. Ya, sampai dia kepada yang dijanjikan Tuhan itu nyata dan membawa semua umat Tuhan ke sana. Ke tanah yang walaupun dalam perjalanannya ada banyak rintangan yang mereka alami. Tapi Yosua memegang janji Tuhan. Dia punya ketetapan hati bahwa Tuhan sudah janjikan, ini pasti walaupun banyak rintangan, walaupun ada banyak persoalan yang mereka hadapi. Tapi Yosua mendapatkan karena Tuhan menyertai dia. Dia punya ketetapan bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan, itu pasti diberikan dan pasti digenapi. Oh, berarti janji Tuhan real atau nyata dalam kehidupan Yosua, bahwa Tuhan akan menyertai dia. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Adakah, maksud saya begini, apakah janji yang disampaikan oleh Tuhan dalam kitab Yosua tadi kepada Yosua hanya kepada Yosua atau dengan umat Tuhan, khususnya hingga pada saat ini? Iya, ini tulisan ini bukan hanya sekedar satu sejarah, tapi ini tulisan ini memberkati banyak umat-umat Tuhan. Supaya setiap umat Tuhan ketika mengalami persoalan, ketika mengalami masalah yang ada di hadapannya, Tuhan juga katakan kepada setiap kita umat Tuhan, dikatakan kuatkan dan teguhkanlah. Karena ada janji Tuhan ketika mengalami proses, ada janji Tuhan, ada janji berkat yang disediakan bagi setiap umat Tuhan. Maka setiap umat Tuhan jangan sebentar kecewa, sebentar kecut atau tawar hati. Tapi berjalanlah karena penyertaan Tuhan sempurna. Janji Tuhan bukan hanya untuk Yosua dan umatnya, tapi untuk setiap kita umat yang percaya kepada Tuhan. Oh gitu ya, sampai sekarang ya Bu ya. Sampai sekarang itu berarti nyata. Dalam hal ini kita tidak boleh takut dong, karena janji yang utama yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua menyertai. Bukannya gampang. Tadi Ibu katakan, sempat saya mendengarkan Ibu bilang bukannya gampang tugas yang diberikan ke Yosua. Berat loh. Berat. Menghadapi umat yang keras kepala gitu ya Bu, yang memberontak. Nah, mungkin juga ini sering kita hadapi dalam kehidupan kita pada saat ini. Dengan mungkin adanya berbagai pergumulan hidup, masalah, penyakit, dan lain sebagainya. Tetap yakin ya Bu ya, seperti Tuhan memberikan janji kepada Yosua. Kuat, Tuhan menyertai Yosua. Dan itu juga yang mau kita katakan kepada pemirsa, kepada kita. Sebagai anak Tuhan, ayo jalani hidupmu
yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Oke, itu janji Tuhan ya. Nah, yang kedua mungkin karena di ayat yang ke-9 dibaca dijelas dikatakan itu di ayat 9, boleh mungkin kita bacakan, kita lompat dulu ke ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, pertanyaannya Bu, apa yang dimaksud dalam ayat 9 ini? Kecut dan tawar hati dalam ayat 9 bagian B tadi ya. Iya. Ayat 9 bagian B, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Apa sih yang dimaksud dalam kata kecut dan tawar hati itu setelah yang berikut ini? Oke, terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi kita akan membahas mengenai poin yang kedua nih, khususnya dalam ayat yang ke-9 bagian B ya Bu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kecut dan tawar hati yang diingatkan firman Tuhan buat kita dan buat Yosua pada saat itu yang dalam ayat 9 bagian B. Oke. Nah, Tuhan tahu bahwa Yosua punya hati bahwa nih bagaimana saya akan membawa umat ini dalam perjalanan yang sangat masih panjang lagi. Bagaimana? Jadi dia punya rasa tidak semangat, rasa kecewa. Gimana nanti saya membawa ini? Dia Khawatir gelisah, gitu ya, Bu, ya? dia khawatir, dia gelisah. Yosua gelisah, bagaimana saya membawa umat yang besar ini? Maka karena Tuhan tahu isi hati Yosua, lalu Tuhan bilang, jangan takut, jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan Allahmu akan menyertai engkau. Tuhan ucapkan itu sampai 4 kali, jangan takut, karena Tuhan tahu bahwa Yosua sedang mengalami sesuatu problem di dalam hatinya. Merasa tidak sanggup berarti Bu, merasa dia tidak sanggup, sanggup, bagaimana aku mampu melakukan ini, tugas ini. Itu sebabnya di ayat 9 dikatakan jangan kecut dan tawar hati. Ditegaskan Tuhan lagi dan dikatakan aku akan menyertai engkau. Seperti itu, karena Tuhan tahu bahwa ini tugas yang berat. Dan Yosua pun tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah untuk kulakukan. Maka Tuhan tegaskan lagi, jangan takut, jangan kamu tawar hati dan kecut, karena Tuhan Allahmu akan menyertai engkau sampai kepada tempat yang dijanjikan Tuhan. Seperti Tuhan. itu. Jadi itu juga yang menjadi pembelajaran bagi umat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Sampai saat ini Bu, sampai ya? saat ini seringkali. Untuk kita juga ya. Iya, seringkali kita gimana nggak punya semangat untuk mengambil satu keputusan, untuk mengambil satu tindakan. Tapi janji Tuhan, kadang mungkin kita takut, kita bagaimana. Tapi janji Tuhan, jangan tawar hati. Apalagi mungkin ada yang frustrasi, iya, ada yang frustasi penyakit tidak iya, sembuh-sembuh. Selagi manusia kan kita lemah ini Bu ya. Mungkin kita merasa, kok aku udah sekian minggu, sekian bulan sakitku tidak sembuh-sembuh, bahkan setiap tahun tidak sembuh-sembuh. Ada mungkin yang merasa down atau mungkin merasa menyerah, ya Bu ya. Kadang-kadang kita melihat kemampuan kita tidak mampu lagi menjalani. Mungkin oleh sakit penyakit, oleh pergumulan keluarga, oleh ekonomi kita nggak anak-anak mampu. mungkin, suami mungkin. Betul. Ya. Karena banyak kan persoalan dalam perjalanan kehidupan kita. Iya, apalagi sekarang ini kita diperhadapkan ke hal seperti himbauan Bapak Menteri, jauhkan judi online. Ini mungkin membuat masalah juga dalam kehidupan keluarga ya Bu ya. Sering kita merasa di mana engkau Tuhan? Kok doa saya supaya dijauhkan dari hal-hal yang begini-begini tapi kok tidak dijauhkan. Begitu mungkin ya. Kurang meresponi firman Tuhan. Padahal Yosua bilang, Tuhan mengingatkan Yosua di dalam ayat 9 tadi, jangan tawar hati dan kecut. Intinya supaya gimana tadi Bu? Supaya setiap kita menjalani hidup ini punya semangat. Ada semangat hidup punya semangat hidup, optimis, karena dikatakan aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai perjalanan hidupmu. Jangan kamu kecut dan tawar hati. Karena percayalah bahwa setiap kita disertai Tuhan.
Walaupun dalam perjalanan, kenyataan perjalanan hidup kita ada banyak persoalan, tapi Tuhan menjanjikan penyertaan yang sempurna bagi setiap kita. Luar biasa ya Bu ya. Iya, janji Berarti untuk Tuhan. apalagi takut. Nah, tapi tadi di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, asalkan engkau merenungkan firman Tuhan siang Iya, dan malam. Bagaimana dengan ungkapan seperti itu? Iya, jadi katakan janganlah kamu lupa memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam supaya engkau berhasil dan beruntung. Nah, kata itu Mak Tuhan, dengan kita memperkatakan firman Tuhan, telinga kita mendengar dan iman kita bangkit. Firman itu berkuasa ketika kita perkatakan. Kita perkatakan, telinga kita mendengar dan roh kita, iman kita bangkit. Dan itulah membuat firman penuh kuasa sehingga kita menjadi kuat dalam menjalani hidup kita. Ketika kita lakukan itu kita kuat, iman kita bertumbuh. Seperti itu, sehingga ketakutan, gelisah tadi itu menurun. Tapi iman kita bangkit dan kita lihat penyertaan Tuhan. Ketika persoalan itu datang, ingat janji Tuhan. Oh, janji Tuhan penyertaannya buat kita akan selalu menyertai kita, sehingga kita semangat, optimis dalam menjalani hidup kita seperti itu. Jadi apakah ada keluarga mungkin pribadi atau mungkin kita manusia yang tidak pernah dihadapi kepada masalah pergumulan atau mungkin persoalan? Saya percaya tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak punya persoalan. Benar. Itu sebabnya setiap umat Tuhan membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang menguatkan kita, yang membangkitkan kita, yang sehingga kita punya pengharapan. Setiap hari kita punya pengharapan karena setiap hari persoalan ada di depan mata. Gitu, ya kan? Harus silih berganti ya, harus silih berganti, persoalan tetap ada. Tapi ketika firman itu kita perkatakan, telinga kita mendengar, iman kita bangkit, itu masalah yang orang lain mungkin itu masalah besar, buat kita itu tidak masalah. Itu hanya proses yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena satu tujuan kita, pemahaman kita bahwa Tuhan menyertai kita. Ya. Iya. Nah, kalau masalah demi masalah yang kita hadapi, pertama masalah yang kita hadapi kita bisa siap menghadapinya. Berarti kita menang satu tingkat ya Bu ya, gitu ceritanya ya. Tingkat. Iman kita pun katakan semakin bertumbuh, semakin kuat ya. Iya. Karena kita mengharap, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dikatakan siang dan malam. Tidak hanya siang, malam juga dikatakan seperti itu. Nah, mengapa sih kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan pada saat ini dikatakan poin yang ke-9 tidak boleh tawar hati? Iya, kita tidak boleh tawar hati karena ketika kita tawar hati, kekuatan kita tidak punya kekuatan. Imun tubuh kita juga menurun. Kita nggak punya semangat untuk menjalani hari-hari kita. Ketika kita tidak punya semangat menjalani hari-hari kita, imun tubuh rendah, yang ada apa? Sakit penyakit. Yang ada apa? Banyak persoalan yang muncul. Seperti itu. Jadi intinya sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah menerima tawar hati. Harus kita tolak. Bagaimana kita untuk menolaknya itu? Kan kita tidak mengharapkan kita ada masalah di dalam kehidupan kita. Kan setiap manusia tidak menginginkan ada masalah yang dihadapi atau mungkin masalah yang mau kita terima, tidak. Satupun orang tidak mengingini ini. Betul. Nah, bagaimana kita untuk tetap kuat supaya jangan tawar hati di sini dikatakan? Kita harus pegang setiap janji Tuhan. Ya, jadi di firman Tuhan, di Alkitab kita banyak janji Tuhan yang menguatkan setiap kita. Makanya kita harus berpegang kepada janji Tuhan seperti yang dijanjikan kepada Yosua. Ya, kuat dan teguhkan hatimu, teguhkan hati, kuat karena penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan untuk setiap kita, sehingga perjalanan hidup kita pasti kita mengalami namanya persoalan, tapi pasti kita kuat karena ada janji Tuhan. Ya, itu sebabnya tiap hari bahkan tiap detik kita butuhkan Tuhan. Kita nggak kuat menjalani hidup kita hanya berjalan sendiri. Karena intinya kita tidak tahu besok, hari lusa dan yang akan datang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jikalau kita dikatakan berpegang teguh hanya kepada firman Tuhan dan melakukannya, kita percaya Bu ya. Apapun yang kita hadapi kita menang seperti itu. Kita akan kuat ya. Kita akan kuat seperti firman Tuhan ini. Benar seperti Yosua. Kuat, bisa menghadapi tugas yang berat lah ini. Tugas yang berat, yang sangat berat menghadapi banyak jiwa. Yang jiwa-jiwa ini karakternya sangat berbeda-beda ya Bu ya. Tengkuk, keras kepala. Keras kepala ya Bu, keras kepala. Karena tidak mudah kan? Iya, tidak mudah. Tapi luar biasa janji Tuhan dalam kehidupannya. Dia tiba
nyampe membawa bangsa umat pilihan Tuhan dikatakan ke tanah perjanjian. Yang sudah dijanjikan Tuhan. Yang sudah dijanjikan Tuhan. Luar biasa Bu ya. Semoga nanti mungkin kita juga dalam hati kita seperti itu. Tadi saya katakan satu orang pun tidak akan bisa terlepas dari masalah. Betul. Pasti ya. Ada masalah. Baik masalah pekerjaan, anak-anak, apalagi zaman sekarang ini. Iya. Zaman sekarang ini kalau kita tidak pintar-pintar bijak mengatur mendidik anak-anak kita mulai sejak kecil, nggak tahu jadi apa ya Bu ya. Tapi karena firman Tuhan yang menguatkan kita, berdoa sehingga Tuhan bekerja itu semuanya. Ya, baik. Nah, kalau mungkin kita bisa melihat dalam pembacaan firman Tuhan Yosua pasal yang pertama, pasal pertama ayat 3 sampai mungkin khususnya di pasal 4, pasal pertama ini. Saya baca ini sampai ayat yang terakhir dikatakan ada sampai 4 kali pengulangan kata. Iya. Ya, mengapa ini terjadi, Bu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan berkata kepada Yosua sampai 4 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan itu maha tahu hati, ya, maha tahu semuanya. Di sini Yosua tidak menolak, Yosua tidak membantah, dia hanya menerima janji Tuhan. Tapi Tuhan tahu bahwa Yosua ini gelisah, bagaimana saya membawa bangsa yang besar ini? Bagaimana saya membawa bangsa yang besar ini, umat pilihan Tuhan ini kepada tanah yang sudah janjikan Tuhan. Bukan hanya masalah hati mereka yang tegar tengkuk gitu ya, yang keras kepala, bukan hanya itu, tapi di depan pun masih banyak yang harus dilakukan. Terjadi peperangan melewati tanah ini, masih ada peperangan yang harus dilakukan. Sehingga Tuhan ucapkan, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, tanah yang kujanjikan akan kuberikan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai 4 kali, sampai yang terakhir katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena aku menyertai engkau. Sampai 4 kali, karena Tuhan tahu hati daripada Yosua, merasa bahwa dia tidak mampu ya. Seperti itu. Berarti Yosua pada zaman dahulu ketika Tuhan memilih dia, istilahnya dikatakan dia, aku ini tidak sanggup, aku masih muda. Betul. Intinya begitu ya. Iya. Tidak seorang pemimpin. Betul. Mungkin kalau sekarang ini ketika mau memimpin umat, memimpin bangsanya, mungkin ada pendidikan, ada kemahiran, ada pendidikannya, gitu. betul. Tapi Yosua bukan punya. diperhadapkan dalam hal itu ya Bu ya. Dia belum pernah berproses, dia nggak pernah diajarkan namanya kepemimpinan kan, dan dia sangat muda. Nah, kalau sekarang kan pemimpin itu karena pendidikan, terus berproses dulu dari karyawan meningkat. Nah, Yosua tidak ada itu, pengalaman itu, dia tidak punya pengalaman memimpin, maka di dalam hatinya bagaimana saya akan membawa itu, walaupun tidak dituliskan, tapi Tuhan tahu, karena Tuhan itu Tuhan maha tahu. Maka sampai dikatakan 4 kali dia katakan itu kepada Yosua. Pengulangan kata itu diucapkan seperti itu. Iya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Iya, betul. Aku akan menyertai. Kalau tidak salah itu kita baca tadi di ayat 6, 7, 9 dan ayat yang ke-18. Bahkan tadi ayat yang ke-18 sebagai ayat terakhir dikatakan, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini mungkin yang membuat, kembali tepat tadi, ini mungkin yang membuat hati Yosua tegar. Betul. Ya, dia merasa begini, aku kan disertai oleh Tuhan. Betul, iya. Aku kan dimampukan oleh Tuhan. Benar. Aku enjoy aja lah menjalani tugas ini. Iya. Nah, dapatkah hal begitu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini? Iya, bisa. Mungkin ada teman kita mungkin yang membuat kita kesal dan lain sebagainya. Maka kita bisa seperti hati Yosua. Iya, itulah yang itulah yang harus kita pelajari dari pembelajaran ini, bahwa setiap kita harus fokus kepada firman Tuhan. Harus fokus kepada janji Tuhan. Kalau kita fokus kepada masalah, kepada orang sekitar kita, kita nggak mencapai tujuan kita. Jadi Yosua dia fokus kepada firman Tuhan. Sekalipun aku tidak punya kemampuan, tapi Tuhan sudah menjanjikan. Tuhan sudah menjanjikan penyertaan yang sempurna buat dia. Jadi dia fokus. Jadi kita bisa sampai kepada tujuan kita yang sudah ditargetkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita fokus kepada janji Tuhan, kalau kita fokus kepada firman Tuhan, sampailah kita kepada tujuan itu. Apa yang kita inginkan, Bu ya. Iya. Oleh sebab itu diingatkan kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Karena Tuhan menyertai hidup kita. Nah, itu juga yang mungkin kita resapi, yang mau kita bagikan kepada saudara kita, pemirsa kita. Ayo. Jadi sebagai kesimpulannya pada saat ini, bagaimana kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Tadi saya katakan, bukannya gampang. Seperti yang dilakukan oleh Yosua. Tapi bagaimana kita diindahkan oleh firman Tuhan dalam Yosua ini. Siapapun mungkin itu ya.
siapapun. Betul. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus bagaimana nih? Jadi yang pertama, kita harus pegang setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Itu janji Tuhan buat kita. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu tawar hati, karena Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Jadi itu yang harus kita pegang. Setiap saat dikatakannya menyertai engkau setiap saat. Betul, Bu, ya? Tuhan menyertai kita. Lalu mari kita firman Tuhan itu kita perkatakan, kita ucapkan. Mungkin apa yang sedang kita alami hari-hari ini, ketakutan apa yang sedang kita sedang alami, kekhawatiran apa yang sedang kita alami. Kita ucapkan itu firman. Ketika kita ucapkan itu firman, telinga kita mendengar dan iman kita bertumbuh, maka kita kuat. Karena kita hidup oleh karena firman Tuhan. Seperti itu. Jadi masing-masing dari pelajaran ini, yang pasti penyertaan Tuhan ada buat kita. Hanya kuatkan dan teguhkanlah setiap hati kita. Kuatkan dan Seperti selalu, karena di dalam tadi diingatkan kembali kita dalam ayat 6, 7, 9, dan 18 dikatakan tadi, kuatkan dan teguhkan. Nah mungkin ini juga merupakan suatu kunci buat Yosua bisa sampai melaksanakan tugas. Nah ini juga mungkin yang pingin atau yang ingin kita katakan kepada pemirsa, kepada kita semua sebagai anak Tuhan. Ini loh kunci untuk kita bisa menjadi pemenang, ya begitu ya. Betul. Ini loh kunci untuk kita boleh menjadi pemenang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini sudah sangat luas sekali artinya. Intinya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yakin di balik itu semua kita sanggup menjalani hidup karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita ya Bu ya, tapi karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih Bu sudah bersama dengan kita membagikan berkat buat kita. Oleh sebab itu pemirsa yang dikasih Tuhan, sebagai firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apapun yang kita hadapi, baik masalah rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, anak-anak dan sebagainya. Ingat janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Sampai di sini firman Tuhan renungan kita pada sore hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.